Bertemu kembali dengan saya, Andriansyah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Essential Concepts of Metabolism atau konsep penting metabolisme. Metabolisme adalah proses penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Metabolisme dapat menghasilkan energi dan molekul yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Seperti pada pertemuan sebelumnya, presentasi ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian atau segmen. Pertemuan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan mengenai gambaran umum proses metabolisme yang terjadi di makhluk hidup. Bagian kedua akan membahas tentang enzim, suatu molekul yang memiliki peranan penting dalam proses reaksi kimia yang terjadi di makhluk hidup. Dan bagian terakhir akan membahas tentang proses metabolisme yang terjadi di mikroorganisme. Pada segmen pendahuluan ini, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum proses metabolisme yang terjadi di makhluk hidup. Metabolisme merupakan seluruh proses kimia yang terjadi di makhluk hidup dan dapat dibagi menjadi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan reaksi pembentukan senyawa kompleks dari molekul sederhana. Reaksi ini membutuhkan energi. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan reaksi ini menghasilkan energi. Seluruh reaksi katabolik melibatkan proses transfer elektron yang berkaitan dengan reaksi oksidasi dan reduksi. Metabolisme merupakan seluruh proses kimia yang terjadi di dalam sel. Molekul kompleks biasanya mengandung energi lebih besar daripada molekul sederhana. Pada proses katabolisme, terjadi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Reaksi katabolisme akan menghasilkan energi. Reaksi ini dibutuhkan oleh sel untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk aktivitas sel seperti pergerakan sel, perpindahan materi dari dalam keluar sel ataupun dari luar ke dalam sel, dan pembentukan molekul kompleks lainnya. Senyawa sederhana yang terbentuk dari katabolisme dapat digunakan sebagai bahan baku pembentukan senyawa kompleks lainnya melalui proses anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Reaksi ini membutuhkan energi dan berfungsi untuk pertumbuhan sel, proses reproduksi, dan juga perbaikan struktur sel yang rusak. Pada reaksi katabolik akan terjadi transfer elektron dari satu molekul ke molekul lain. Hal ini penting agar energi dapat ditangkap dalam ikatan yang memiliki energi tinggi seperti ATP ataupun molekul sejenis. Reaksi transfer elektron berkaitan dengan reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi ketika suatu senyawa kehilangan elektron. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi ketika suatu senyawa mendapatkan elektron. Contoh paling sederhana dari reaksi oksidasi dan reduksi adalah
reaksi pembentukan air dari hidrogen dan oksigen. Pada reaksi ini, hidrogen berperan sebagai donor elektron atau agen reduksi dan mengalami oksidasi. Sedangkan oksigen berperan sebagai akseptor elektron atau agen pengoksidasi dan mengalami reduksi. Pada kasus ini, hidrogen dinamakan agen reduksi dan oksigen dinamakan agen pengoksidasi. Reaksi oksidasi dan reduksi ini selalu terjadi secara bersamaan sehingga dikenal juga sebagai reaksi redoks. Ciri-ciri senyawa yang mengalami oksidasi adalah 1. Kehilangan elektron. 2. Terjadi penambahan molekul oksigen pada senyawa tersebut. 3. Senyawa tersebut akan kehilangan hidrogen. Dan keempat, senyawa tersebut akan melepaskan energi atau terjadi reaksi eksotermik. Ciri-ciri senyawa yang mengalami reduksi adalah 1. Terjadi penambahan elektron. 2. Senyawa tersebut akan kehilangan oksigen. 3. Terjadi penambahan hidrogen. Dan keempat, senyawa tersebut memperoleh energi yang disimpan dalam senyawa yang tereduksi atau akan terjadi reaksi endotermik. Mikroorganisme dapat dikelompokkan berdasarkan sumber karbon utama dan juga metode untuk memperoleh energi. Berdasarkan sumber karbon utama, mikroorganisme dapat dibedakan menjadi mikroorganisme autotrof atau self-feeding yang menggunakan molekul karbon inorganik seperti karbon dioksida dan merubahnya menjadi senyawa karbon organik, serta mikroorganisme heterotrof atau other feeding yang menggunakan karbon dalam bentuk yang sudah tersedia dalam molekul organik. Selanjutnya, mikroorganisme autotrof dibagi lagi berdasarkan metode untuk memperoleh energi menjadi fotoautotrof, yaitu mikroorganisme autotrof yang memperoleh energi dari cahaya, dan kemoautotrof, yaitu mikroorganisme autotrof yang memperoleh energi dari proses oksidasi senyawa inorganik sederhana. Selanjutnya, mikroorganisme heterotrof dibagi lagi berdasarkan metode untuk memperoleh energi menjadi fotoheterotrof, yaitu mikroorganisme heterotrof yang memperoleh energi dari cahaya, dan kemoheterotrof, yaitu mikroorganisme heterotrof yang memperoleh energi dari proses oksidasi senyawa organik kompleks. Pada proses pengolahan dan keamanan pangan, kita akan banyak berbicara mengenai mikroorganisme kemoheterotrof. Berikut merupakan bagan pembagian mikroorganisme berdasarkan sumber karbon utama dan cara untuk memperoleh energi. Definisi dan dasar pengelompokan mikroorganisme berdasarkan sumber karbon utama dan metode untuk memperoleh energi telah saya jelaskan sebelumnya. Contoh dari mikroorganisme fotoautotrof adalah
mikroalga, dan fotosintetik bakteria yang terdiri dari green sulfur bakteria, purple sulfur bakteria, dan cyanobacteria. Contoh dari mikroorganisme kemoautotrof adalah iron bakteria, sulfur bakteria, hidrogen bakteria, nitrifying bakteria seperti Nitrosomonas dan Nitrococcus, dan beberapa archaeobacteria. Contoh dari mikroorganisme fotoheterotrof adalah purple non-sulfur bakteria dan green non-sulfur bakteria. Contoh dari mikroorganisme kemoheterotrof adalah hampir seluruh bakteri selain yang sudah disebutkan sebelumnya, seluruh protozoa, dan seluruh fungi. Sel hewan merupakan salah satu contoh organisme heterotrof, sedangkan sel tumbuhan termasuk salah satu contoh organisme autotrof. Organisme kemoheterotrof dapat melakukan proses metabolisme yang terdiri dari glikolisis, yaitu proses oksidasi glukosa menjadi asam pirufat, fermentasi, yaitu proses perubahan asam pirufat menjadi etil alkohol, asam laktat, ataupun molekul organik lainnya, dan respirasi aerobik, yaitu perubahan asam pirufat menjadi karbon dioksida dan air. Glikolisis dan fermentasi merupakan reaksi anaerob dan tidak membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi aerobik membutuhkan oksigen. Reaksi-reaksi metabolisme pada mikroorganisme heterotrof dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan dari segi pembuatan, pengolahan, maupun kerusakan pangan. Di alam, proses fotosintesis dan respirasi membentuk suatu siklus metabolisme. Fotosintesis merupakan reaksi yang menggunakan energi cahaya untuk mereduksi karbon dioksida menjadi senyawa lain yang memiliki kandungan energi tinggi seperti glukosa dan karbohidrat lainnya. Reaksi fotosintesis pembentukan glukosa yang terjadi di organisme fotosintetik seperti cyanobacteria, mikroalga, dan tumbuhan adalah sebagai berikut. Karbon dioksida akan bereaksi dengan air, membentuk gula, dan melepaskan oksigen. Pada reaksi ini, energi cahaya akan ditangkap oleh pigmen warna seperti klorofil. Pada proses respirasi aerob, senyawa organik yang memiliki kandungan energi tinggi dioksidasi agar dihasilkan energi dalam bentuk ATP yang dapat digunakan untuk proses kehidupan. Respirasi yang terjadi pada molekul glukosa adalah sebagai berikut. Glukosa akan bereaksi dengan oksigen
dan menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga energi yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sel. Jika dilihat dengan seksama, reaksi fotosintesis glukosa merupakan kebalikan dari reaksi respirasi glukosa. Begitu juga sebaliknya, sehingga membentuk suatu siklus metabolisme di alam. Seluruh proses metabolisme yang terjadi di makhluk hidup seperti glikolisis, fermentasi, respirasi aerobik, dan fotosintesis masing-masing memiliki rangkaian reaksi kimia yang berbeda-beda dan membentuk suatu rantai reaksi kimia. Pada rantai reaksi ini, produk dari suatu reaksi akan berperan sebagai substrat bagi reaksi berikutnya. Proses ini dikenal juga sebagai jalur metabolisme atau metabolic pathway. Sebagai contoh, pada jalur metabolisme pembentukan senyawa D dari senyawa A, terjadi perubahan dari senyawa A menjadi senyawa B, lalu senyawa B menjadi senyawa C, dan terakhir senyawa C menjadi senyawa D. Pada contoh ini, senyawa A merupakan substrat utama, senyawa D merupakan produk akhir reaksi, sedangkan senyawa B dan senyawa C merupakan senyawa intermediate yang terbentuk selama proses metabolisme. Setiap reaksi dalam jalur metabolisme akan dikendalikan oleh enzim yang berbeda-beda. Jalur anabolisme menghasilkan molekul kompleks yang dapat digunakan untuk membentuk struktur sel, enzim, dan molekul lain yang dibutuhkan sel. Jalur anabolik menggunakan molekul sederhana seperti gula, gliserol, asam lemak, asam amino, nukleotida, dan molekul sederhana lainnya sebagai senyawa penyusun atau building blocks untuk karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, maupun senyawa kompleks kombinasi seperti glikolipid, yaitu gabungan dari karbohidrat dan lipid, glikoprotein, yaitu senyawa gabungan dari karbohidrat dan protein, lipoprotein, yaitu senyawa gabungan lipid dan protein, dan nukleoprotein, yaitu senyawa gabungan asam nukleat dan protein. Reaksi katabolisme menangkap energi dalam bentuk yang dapat digunakan oleh sel, yaitu molekul ATP. Molekul ATP ini dapat digunakan untuk pergerakan sel, transportasi materi ke dalam maupun keluar sel, pertumbuhan atau pembelahan sel, serta dapat pula digunakan untuk pembentukan molekul baru melalui jalur
anabolisme. Bakteri kurang lebih memperoleh 40% energi yang terkandung dalam glukosa melalui proses respirasi aerob dan hanya memperoleh sekitar 5% energi yang terkandung di glukosa melalui proses fermentasi anaerob. Tingginya proses perolehan energi dalam proses respirasi aerob disebabkan oleh produk akhir dari respirasi aerob sangat teroksidasi, sedangkan produk akhir dari fermentasi anaerob hanya teroksidasi sebagian. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang gambaran umum proses metabolisme yang terjadi di makhluk hidup. Sampai berjumpa lagi pada segmen selanjutnya.